Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yatra Almayanti Yedida dengan NIM 2530111723615. Prodi PPG PGSD kelas A, LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan refleksi singkat tentang apa saja kesan dan materi apa saja yang telah saya dapatkan selama mengikuti materi perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum. Selama mengikuti perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum, saya memperoleh banyak pengalaman dan wawasan baru yang sangat berharga sebagai bekal menjadi seorang guru. Mata kuliah ini membuat saya memahami bahwa kurikulum bukan sekedar dokumen atau administrasi pendidikan, melainkan pedoman utama yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas pembelajaran yang akan diterima peserta didik. Materi yang paling berkesan bagi saya adalah Understanding by Design atau UBD, atau desain pembelajaran berbasis tujuan. Yang mana ini juga ada proyek yang dilakukan bersama kelompok. Melalui pendekatan ini, saya belajar bahwa guru harus merancang pembelajaran dimulai dari tujuan akhir yang ingin dicapai peserta didik. Kemudian menentukan asesmen yang sesuai dan selanjutnya menyusun aktivitas pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Pemahaman ini mengubah cara pikir saya dalam merancang pembelajaran agar lebih terarah, sistematis, dan bermakna. Menurut saya, materi ini sangat penting karena dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan. Peserta didik hidup di era digital dengan akses informasi yang sangat luas. Oleh karena itu, guru tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga harus mampu membimbing peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Inilah urgensi mengapa seorang guru perlu memahami perancangan dan pengembangan kurikulum dengan baik. Saya juga belajar tentang pentingnya student-centered learning dan deep learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada seberapa banyak materi yang disampaikan guru, tetapi pada seberapa bermakna pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Ke depan, saya menyadari bahwa menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Tantangan yang akan saya hadapi antara lain keragaman karakter peserta didik, pengembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan kurikulum, serta tuntutan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan. Selain itu, guru juga dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat kesempatan yang sangat besar. Guru memiliki kesempatan untuk menjadi agen perubahan, membentuk karakter generasi masa depan, serta membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi terbaik bagi mereka. Bagi saya, kesempatan ini merupakan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Strategi yang paling akan saya ingat dan jadikan bekal ketika mengajar nanti adalah merancang pembelajaran berdasarkan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga setiap kegiatan memiliki arah yang pasti
menggunakan asesmen secara berkelanjutan, bukan hanya untuk menilai hasil belajar, tetapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami. Mendorong peserta didik agar berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah, sehingga kemampuan berpikir kritis mereka berkembang. Menjadi guru yang reflektif, yaitu selalu mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah memperoleh pemahaman akademik, saya juga mendapatkan pengalaman berharga melalui kerjasama kelompok. Saya belajar bahwa tentang komunikasi, tanggung jawab, saling menghargai pendapat, dan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah tugas. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Di sini juga saya mendapat pengalaman yang banyak, mengalami bagaimana kita berkolaborasi secara profesional, yang mana bisa membedakan mana bagian personal dan mana di bidang bekerja. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya ke depannya. Selanjutnya, sebagai calon guru sekolah dasar, saya merasa mata kuliah ini memberikan bekal yang sangat penting untuk masa depan. Saya berharap dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mampu membantu peserta didik berkembang secara akademik maupun karakter. Karena ini merupakan hal yang sangat urgent, di mana tantangan global sangat berdampak dalam kehidupan peserta didik, khususnya saat mereka mengakses internet. Kita juga hadir sebagai filter dan pengawas agar masa depan anak-anak kita dapat terlindungi. Dan ini semua juga harus bersinergi bersama adanya peran orang tua, masyarakat juga. Caranya kita bersama-sama bisa saling kerjasama dalam membangun masa depan yang lebih aman bagi anak-anak kita ke depannya. Saya juga percaya bahwa guru yang baik bukan hanya mengajar untuk hari ini, tetapi juga mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan dan tantangan berbagai efek dari globalisasi. Kiranya SDM kita ke depannya bisa berdaya saing dengan SDM yang ada di luar. Itu menjadi harapan yang mana yang ingin saya capai apabila nanti dapat menjadi guru di masa depan. Itu saja dari saya. Kiranya dalam kegiatan pembelajaran perancangan dan pengembangan kurikulum ini kita sebagai calon guru memiliki kepercayaan diri dalam merancang, menciptakan lingkungan belajar yang ideal bagi siswa ke depannya, sehingga apa yang mereka pelajari bisa mudah diterima dan relevan bagi kehidupan mereka. Itu saja dari saya. Kiranya refleksi pribadi atau personal ini bisa menjadi penyemangat bagi kita yang sedang berjuang untuk menjadi guru dalam membangun masa depan ke depannya. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
sini saya akan menjadi moderator dari workshop atau seminar hasil, evaluasi, dan redesign kurikulum menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD pada materi sistem pencernaan untuk ujian akhir semester mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, di mana beranggotakan Muhammad Ilham, Nanda Ruspina Putri, Muhammad Fauzan, Siti Muhammad, Bapak Aliza, Syahidah Bidaul Hasanah, Yetri Almayanti, Nadia Mahmudah, dan Bina Yulianti. Kepada anggota silakan untuk menyajikan presentasinya. Baik, terima kasih. Jadi materi ini menjelaskan mengenai evaluasi berbasis Understanding by Design. Nah, yang pertama apa sih Understanding by Design itu? Jadi Understanding by Design adalah pendekatan perencanaan pembelajaran menggunakan backward design atau pembelajaran yang dirancang mundur. Jadi yang pertama konsep backward design. Konsep backward design ini artinya backward atau perencanaan mundur. Jadi guru memulai perencanaan dari menetapkan hasil yang ingin dicapai, lalu merancang asesmen yang akan dipakai, lalu menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua ada fokus pada hasil akhir. Nah, karena pembelajaran tadi dimulai dari tujuan, maka pembelajaran berfokus pada hasil yang ingin diharapkan, sehingga guru tidak hanya menginginkan siswa yang memahami atau menghafal, tetapi juga dapat menerapkan dan menganalisis konsep yang diinginkan. Dan terakhir ada pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Dari ketika tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa itu sudah relevan atau selaras, maka pembelajaran yang diciptakan akan menjadi bermakna atau meaningful learning tadi, sehingga murid dapat menghubungkan situasi nyata dengan konsep yang telah mereka pelajari. Lalu di sini ada fokus kegiatan. Yang pertama, menganalisis rancangan UGD awal, lalu mengevaluasi keselarasan tujuan asesmen dan aktivitas, lalu memberikan rekomendasi perbaikan dan berbasis data, lalu menyajikan hasil desain ulang kurikulum yang komprehensif. Nah, gambaran singkat perencanaan awal, misalnya menggunakan materi sistem pencernaan, lalu model yang digunakan adalah problem based learning. Tahap pertama, decide result. Jadi di sini dia menggunakan tujuan pembelajaran dari C2, C3 hingga C4. Nah, di mana C2 itu kan siswa dapat memahami, C3 siswa dapat menerapkan, C4 menganalisis. Jadi di sini contohnya, yang pertama C2, murid dapat menjelaskan fungsi lambung. Lalu C3, murid dapat menerapkan pola makan hidup sehat. Lalu C4, murid dapat menganalisis penyebab MAH pada remaja. Lalu masuk ke tahap 2, assessment evidence. Nah, asesmen ini kan terbagi menjadi 3, ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Di diagnostik ini, guru dapat mengantapi kemampuan awal siswa dengan metode tanya jawab, pretest atau kuis singkat. Lalu yang kedua ada formatif. Formatif ini untuk memantau perkembangan pemahaman murid tadi selama proses pembelajaran. Bisa dilaksanakan dengan LKPD, kuis singkat, diskusi, hingga refleksi. Lalu yang terakhir ada sumatif. Sumatif ini tujuannya mengukur pemahaman akhir siswa, bisa menggunakan tes akhir, presentasi, hingga laporan hasil. Dan masuk ke tahap ketiga, learning plan. Nah, learning plan ini bisa divariasikan lagi oleh guru. Misal, tadi kan kita menggunakan model problem based learning.
Jadi kita bisa menggunakan video relevan lah, sehingga dapat memvisualisasikan proses pencernaan pada lambung, lalu membantu siswa untuk memahami konsep abstrak. Yang selanjutnya ada diskusi. Diskusi ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berargumentasi, komunikasi, hingga mempertahankan pendapat dengan tetap menghargai temannya. Lalu yang terakhir ada LKPD. LKPD interaktif ini siswa dapat mengamati, mengumpulkan informasi, analisis data, dan menarik kesimpulan. Ini saja. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan materi selanjutnya di slide 4. Bisa teman-teman lihat pada tahap ini kelompok kami menganalisis rancangan pembelajaran menggunakan kerangka understanding by design melalui 2 tahap, yaitu tahap yang 1 dan tahap kedua. Pada tahap 1 ini yaitu hasil yang diinginkan. Dari sini kami melihat bahwa tujuan pembelajaran telah dirumuskan secara bertahap dan menggunakan level kognitif yaitu C2 sampai C4. Nah, menurut kelompok kami, hal ini merupakan kelebihan karena menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pemasaran konsep, tetapi juga mulai mengarahkan peserta didik pada kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Nah, namun kami menemukan juga bahwa indikator pada level C4 yaitu mengaitkan gangguan pada sistem pencernaan masih belum dirumuskan secara spesifik dan terukur. Akibatnya guru dapat mengalami kesulitan dalam menentukan sejauh mana kompetensi tersebut benar-benar tercapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya pada tahap kedua atau bukti asesmen, kami melihat bahwa rancangan ini sudah menyediakan asesmen yang cukup lengkap, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Hal ini menunjukkan bahwa proses penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik sejak awal hingga akhir. Meskipun demikian, kelompok kami melihat bahwa rubrik penilaian dan kriteria keberhasilan masih perlu diperjelas, dan menurut kami asesmen yang baik tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga harus mampu memberikan bukti yang jelas dan objektif mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu kelompok kami menyimpulkan bahwa rancangan pembelajaran ini telah memiliki arah yang baik karena tujuan dan asesmennya sudah saling terhubung. Namun agar lebih sesuai dengan prinsip understanding by design, indikator pembelajaran dan rubrik asesmen perlu dibuat lebih rinci sehingga ketercapaian tujuan dapat terukur secara lebih akurat dan bermakna. Baik, itu dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diagnostik pada tahap 3, yaitu rencana pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini pada aktivitas di rencana pembelajarannya menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL, lalu metodenya menggunakan diskusi kelompok dan tutor sebaya, dan menggunakan strategi diferensiasi proses, konten, dan produk. Lalu menggunakan media yaitu video pembelajaran dan LKPD interaktif. Adapun kendala dari eksekusi rencana pembelajaran ini, yang pertama yaitu waktu terbatas, yaitu hanya 70 menit untuk seluruh sintak PBL. Lalu yang kedua overload, di mana aktivitas terlalu padat berpotensi terburu-buru, dan yang ketiga pada teknologi, di mana pemanfaatan belum mencapai tahap eksplorasi secara mendalam. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh selanjutnya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang pertama yaitu ada meaningful learning, yang mana membangun pemahaman konsep mendalam tentang mekanisme pencernaan, bukan sekedar
lansia, yang mana ada joyful learning, yang mana keterlibatan aktif melalui pertanyaan tematik, diskusi, dan komunikasi hasil belajar. Kesimpulannya, desain awal sudah berada di jalur yang tepat untuk pembelajaran mendalam, namun butuh penajaman pada aktivitas investigasinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, sini kita masuk ke sintesis yang dimana sini membahas tentang kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan desain tersebut. Yang pertama, kekuatan desain tersebut menggunakan prinsip student centered learning atau pembelajaran berpusat pada siswa dan juga problem based learning. Selain itu, desain tersebut juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dan nilai karakter. Selanjutnya, relevan dengan kehidupan nyata murid dan juga telah menerapkan prinsip backward design dari understanding by design. Selanjutnya masuk ke kelemahan. Yang pertama itu instrumen asesmennya belum terukur secara rinci. Investigasi ilmiahnya ataupun eksperimen masih sangat terbatas dan juga alokasi waktu yang kurang memadai atau 70 menit. Yang terakhir itu kesenjangan utama. Di sini terjadi kesenjangan pertama diantaranya tujuan analisis atau J4 belum didukung oleh aktivitas yang menuntut pemecahan masalah nyata atau studi kasus yang mendalam untuk murid. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebelum kita memasuki ke peta keselarasan lintas tiap tahap. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil evaluasi yang sudah tadi pemateri sebelumnya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rancangan pembelajaran UPD tentang materi sistem pencernaan ini sudah menerapkan prinsip backward design dengan cukup baik, yang mana tujuan, prinsip serta refleksinya sudah saling berkaitan. Nah, dan juga hal tersebut sudah berpusat pada peserta didik melalui model problem based learning, yang mana sudah menggunakan diskusi, presentasi, dan juga refleksi, sehingga pembelajarannya sudah bermakna dan juga sudah mendalam. Nah, namun sudah kita dengarkan juga bahwa pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, di mana instrumen assessment yang belum terinci serta alokasi waktu yang kurang memadai untuk seluruh aktivitas. Kemudian sebelum memasuki peta ini, kita juga di sini akan menjelaskan mengenai temuan pertahapannya. Yang pertama, pada tahap pertama tadi hasil yang diinginkan. Temuan objeknya adalah tujuan pembelajarannya sudah jelas dan terinci dengan memahami sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, menentukan sistem pencernaan, serta yang ketiga ada mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup dengan level kognitif C2, C3, dan C4. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu bukti atau asesmen. Temuan objeknya ada mencakup asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga sumatif. Hal tersebut sudah dapat mengukur proses dan hasil belajar siswa, namun belum dilengkapi rubrik penilaian yang lebih terinci. Kemudian pada tahap ketiga, tahap perencanaan pembelajaran atau aktivitas, temuan objeknya adalah sudah mengikuti sintak PBL dan aktif melalui kegiatan menonton video, melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, kemudian melakukan presentasi dan refleksi. Nah, dari semua kegiatan tersebut yang lumayan banyak, maka ditemukan bahwa waktu itu kalau hanya 70 menit itu dirasa kurang dan kurang efektif. Nah, kemudian dilihat dari di sini kita pada peta keselarasan lintas tahap. Pada tahap pertama, untuk tujuan yang pertama yaitu C2, menjelaskan tadi tujuannya adalah menjelaskan sistem pencernaan. Adapun asesmen yang digunakan adalah evaluasi tertulis. Kemudian aktivitas atau tahap ketiganya adalah menonton video. Yang kedua ada tujuan pembelajaran C3 yaitu menentukan. Di sini adalah menentukan organ-organ pada sistem pencernaan. Pada tahap kedua atau asesmen dengan menggunakan pengerjaan LKPD dan juga presentasi. Kemudian pada tahap ketiga atau aktivitas dengan melakukan diskusi kelompok.
Yang terakhir ada tujuan pembelajaran pada C4, yaitu mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup, di mana di sini menggunakan asesmen refleksi umum, dan yang terakhir dengan aktivitas atau tahap ketiga diskusi biasa. Nah, di sini ditemukan bahwa aktivitas dan asesmen terlalu ringan untuk mengukur kemampuan kognitif dari C4-nya. Jadi ditemukan bahwa kekurangan dari C4 ini adalah pada tahap ketiganya. Itu terlalu ringan untuk analisis dari C4. Maka dapat kita ketahui bahwa implikasi awal dari rancangan UPD ini adalah dapat meningkatkan keaktifan murid, komunikasi, dan juga penalaran kritisnya. Kemudian pembelajarannya tadi juga sudah berbasis masalah dengan dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Namun agar pembelajaran itu lebih efektif, alangkah baiknya adalah dikuatkan lagi pada penguatan asesmen, pengelolaan waktu juga, dan yang terakhir juga adalah mungkin bisa ditambahkan dengan investigasi yang lebih mendalam agar siswa itu dapat belajar untuk menganalisis lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saja. Itu rekomendasi perbaikan desain sebelumnya. Tujuan perbaikan ini adalah untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas belajar agar pembelajaran lebih efektif dan mendukung deep learning. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan desain yang dimana tahap pertama ada tujuan. Nah, untuk rekomendasinya adalah memperbaiki dan spesifikasi indikator C4. Nah, rasionalnya agar target kemampuan analisis dapat diukur secara konkret. Nah, yang kedua yaitu pada tahap asesmen. Untuk rekomendasinya tambahkan rubrik terperinci untuk LKPD, diskusi, dan presentasi. Untuk rasionalnya menghindari subjektivitas dan memberikan standar keberhasilan yang transparan. Dan yang terakhir yang tahap 3 aktivitas. Untuk rekomendasinya, sesuaikan alokasi waktu dan fokus pada aktivitas inti atau kurangi aktivitas tambahan. Nah, untuk rasionalnya, memberikan ruang bagi eksplorasi PBL atau problem based learning yang lebih mendalam tanpa terburu-buru. Nah, dalam perbaikan berdasarkan rekomendasi ini, rencana pembelajaran diperbaiki dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya murid mampu menganalisis hubungan pola makan dengan gangguan pencernaan berdasarkan studi kasus sederhana. Nah, dalam asesmen dilengkapi dengan rubrik penilaian, presentasi, diskusi, dan LKPD agar hasil lebih terukur. Nah, selain itu, kegiatan pembelajaran difokuskan pada aktivitas inti yang paling mendukung kemampuan berpikir sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, mendalam, dan sesuai dengan prinsip understanding by design atau UBD. Sekian dari saya, dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada hasil desain ulang atau redesign. Pada tahap 1, desain ulang tersebut membahas mengenai tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di sebelah kiri untuk desain sebelumnya. Kondisi awal tujuan pembelajaran pada C4 berbunyi mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, pada tujuan pembelajaran ini memiliki kelemahan, yaitu indikatornya itu bias pada sikap sehingga sulit diukur secara akademis. Nah, setelah didesain ulang atau redesign, maka tujuan C4 ini berubah menjadi menganalisis hubungan pola makan dengan gangguan pencernaan melalui studi kasus sederhana. Dengan pertanyaan esensialnya, mengapa pola makan tidak sehat bisa memicu gangguan pencernaan? Hasil desain ulang ini berimpact dengan jelas, spesifik, dan memicu investigasi tingkat tinggi. Nah, pada desain ulang yang kedua itu membahas mengenai asesmen pembelajaran atau penilaian. Sebelum didesain ulang, pada tahap tugas kinerja dan bukti lain itu terdapat beberapa poin. Untuk tugas kinerja itu ada diskusi, LKPD, dan presentasi.
Dan untuk bukti lainnya hanya ada evaluasi lisan atau tertulis hafalan. Nah, setelah didesain ulang, tugas kinerja itu diperkuat dengan adanya penambahan rubrik presentasi, rubrik kerjasama, dan rubrik analisis studi kasus. Untuk bukti lain juga diperkuat dengan adanya soal HOTS atau High Order Thinking Skill yang menuntut penerapan konsep dalam masalah nyata dan bukan hanya sekadar teori. Nah, untuk desain ulang yang ketiga ini membahas mengenai aktivitas siswa dan alokasi waktu. Bisa dilihat di atas ini merupakan desain sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada observasi video dan gambar, dilanjutkan dengan diskusi umum, lalu selanjutnya presentasi. Nah, 3 aktivitas ini dirasa terlalu umum atau generik untuk alokasi waktu 70 menit, sehingga didesain ulanglah menjadi aktivitas yang baru yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada analisis studi kasus atau pemicu nyata, dilanjutkan dengan investigasi mandiri atau pemecahan masalah, lalu dilanjutkan lagi dengan presentasi berbasis solusi. Diharapkan desain ulang yang terbaru ini bisa tercapai deep learning. Dengan catatan, aktivitas ini difokuskan murni pada penyelesaian studi kasus pola makan dan memangkas kegiatan pasif agar PBL bisa berjalan dengan optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil desain ulang rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design pada materi sistem pencernaan. Yakni saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Nanda Ruspina Putri, bahwasanya ada transformasi desain kurikulum yang sudah kami kerjakan, yaitu pada aspek tujuan pembelajaran terjadi perubahan dari tujuan yang masih bersifat umum atau fabulet berubah menjadi lebih terukur dan spesifik. Kemudian pada aspek asesmen atau subjektif, aspek asesmen yang sebelumnya cenderung subjektif kemudian diperbaiki menjadi asesmen yang lebih autentik dengan menggunakan berbasis rubrik. Kemudian pada aspek aktivitas pembelajaran, kegiatan yang sebelumnya cukup padat dan terburu-buru kemudian diperbaiki menjadi fokus pada studi kasus nyata. Terus aspek yang terakhir yaitu deep learning, sebelumnya yang masih berada pada tingkat permukaan diarahkan menjadi pembelajaran yang lebih mendalam melalui investigasi dan analisis yang lebih mendalam. Kemudian dampak redesign terhadap ekosistem pembelajaran, yakni yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid, kemampuan berpikir kritis murid, peserta didik murid tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua yakni pembelajaran menjadi lebih mendalam. Deep learning difasilitasi melalui investigasi studi kasus nyata. Kemudian pada aspek asesmen, dampaknya yaitu rubrik yang menjadi jelas, menghilangkan bias dalam penilaian kinerja siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pada relevansi abad ke-21, yaitu integrasi kolaborasi komunikasi ilmiah dan student centered learning studi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, dapat disimpulkan bahwa dari presentasi pada pagi hari ini bahwa kerangka understanding by design itu bukan sekedar format administrasi, melainkan kompas penyelarasan. Redesign ini membuktikan bahwa dengan menyelaraskan instrumen dan menanamkan tujuan khususnya pada C4, kita mengubah kelas dari yang awalnya hanya sekedar aktivitas yang sibuk menjadi ruang investigasi yang bermakna.
Pembelajaran ini benar-benar berpusat kepada peserta didik atau student center learning, membekali mereka bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan keterampilan memecahkan masalah kehidupan nyata. Demikian presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau perbuatan kami yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.